Salam Suksme Angling Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para pengayah, para ksatria, para prajurit Laskar Angling Dharma Bali Dwipa dimanapun kalian berada. Guru Ratu sore ini ada di Pesanggerahan. Selalu berdoa kepada kalian agar kalian senantiasa kuat iman, kuatkan imannya. Nah, karena bagaimanapun kita hidup, tidak mungkin kita akan selalu dalam kondisi senang, bahagia, atau mungkin ya kita hidup enak-enak saja. Pastilah kita akan pernah mengalami namanya kesusahan atau penderitaan. Intinya kalau kalian para sinar sudah betul-betul mencamkan segala petunjuk dari Guru Ratu dari selama ini, betul-betul dibaca, didengarkan, diartikan, dipahami dan dilaksanakan, tentunya kalian sudah menjadi jiwa-jiwa seorang spiritualis. Salah satu jiwa spiritualis adalah kita tidak akan pernah goyah. Walaupun badai sehebat apapun menerpa kita, kita akan tetap tegar. Karena kita yakin tidak mungkin Tuhan berikan badai di luar batas kemampuan kita sebagai hamba beliau. Beliau pasti sudah mengukur, ya, akhirnya ini manusia, kita manusia udah ada batasannya. Cuma karena manusia bukan masalah makhluk lemah terbatas lagi. Kita memang makhluk lemah, makhluk terbatas. Tapi kita sudah tahu makhluk lemah, makhluk terbatas. Tapi kadang-kadang ego yang ngalah. Kurang mau belajar mendengarkan petunjuk atau mungkin tuntunan. Terlalu kita mengambil sikap keputusan yang cepat berdasarkan hati perasaan kita sebagai manusia terbatas, terlalu berprasangka buruk atas sesuatu yang mungkin buruk menimpa hidup kita. Padahal di balik itu kan semuanya ada hikmah dan tujuannya. Untuk itulah Tuhan menurunkan guru-guru penuntun, guru-guru spiritual agar manusia tidak tersesat. Agar manakala manusia diberikan suatu ya ujian, cobaan, biar bisa paham, mengerti di balik itu semua, biar kalian meningkat derajatnya, biar naik kelas, biar ya meningkat dalam segala hal. Tapi kalau kita sudah merasa terbatas, ngalih ilmu singnya, mencari ilmu tidak mau, mendengarkan tutur tidak mau, tapi maunya semuanya baik-baik saja menurut versi kita yang terbatas, itulah yang membuat hidup kita akan menjadi penuh dengan ya tanda tanya. Benar apa enggak? Betul apa tidak? Salah apa benar? Kita akan bingung, penuh keraguan. Kadang-kadang hal yang ragu itu membuat kita akhirnya apa yang memang asli kita sulit kita dapatkan. Coba kalau kita sudah punya guru, kita senang mendengarkan ya piteket-piteket, entah itu membaca, melihat hal yang positif, apalagi sudah punya guru. Seorang guru, apalagi seorang ratu ini kan diutus oleh Tuhan tanpa belajar. Pastinya kalian harus sadar, tidak mungkin guru ratu mengajarkan hal yang tidak baik. Apa yang Guru Ratu sampaikan ini betul-betul murni kehendak beliau, karena Guru Ratu jujur dari kecil tidak pernah bercita-cita jadi seorang guru. Ratu dulu kerja di Matahari di Jakarta dan di Bekasi, berapa kali ditunjuk sebagai koordinator, bahkan supervisor tidak pernah mau. Alasannya apa? Karena kurang percaya diri, merasa diri tidak bisa ngomong, tidak mempunyai suatu keyakinan untuk berbicara di hadapan orang banyak, selalu menghindar. Setiap meeting, setiap rapat tuh Guru Ratu kadang-kadang tidak mau ikut. Karena akan giliran satu-satu staf karyawan itu disuruh untuk mimpin ya meeting, terus ditunjuk jadi koordinator, tidak pernah mau dengan berbagai macam alasan, tak kasih orang lain saja. Ya, memang sudah jalan Tuhan seperti itu. Mungkin kalau Guru Ratu mungkin dulu jadi supervisor atau di Matahari, di toko, kan mungkin tidak seperti ini, mungkin dalam artian karena sudah kerja di sana enak, mungkin pindah-pindah ke tempat departemen store kan, ya memang sudah perjalanan beliau begitu. Dari Guru Ratu yang tidak punya kepedean, tidak mempunyai kepercayaan diri untuk tampil di hadapan orang, apalagi berbicara dengan dasar-dasar, walaupun kita punya pengetahuan yang kita dapat dari tempat kerja, sudah diajari. Memang Guru Ratu dari dulu tidak mempunyai kepedean, tidak percaya diri, takut ngomong. Tapi karena sudah kehendak Tuhan, dengan sendirinya mengalir, harus dititahkan begitu, Guru Ratu otomatis
2007 itu ya dengan sendirinya ya bisa bicara, berani tampil, tidak pernah takut karena sudah memang Tuhan yang memberikan sinar, yang Tuhan yang memang harus memberikan tugas. Jadi begitu juga guru itu memberikan tugas pada kalian, tidak usah dipikir beban, karena tugas ini kebenaran Tuhan. Jalani dengan penuh keikhlasan, karena segala sesuatu yang kita jalani dengan penuh keikhlasan, kita pasti akan tidak beban. Tapi kalau hidup sudah merasa dibebani atau terbebani karena terpaksa atau dipaksa, seperti masuk LAD, ada di LAD karena terpaksa dipaksa nggak enak keluar, atau mungkin masuk ke sini karena bagaimana tujuan mencari sesuatu tujuan tertentu, sulit. Coba kalau dasar kesadaran kita belajar mencari ilmu karena untuk diri sendiri, bukan belajar mencari ilmu hanya untuk mendengarkan omongan orang yang tidak baik, akhirnya menjerumuskan kita, akhirnya kita ikut karma buruk. Kita harus belajar, punya kepercayaan, keyakinan diri sendiri. Apa yang sudah merasa jadi genggaman, pegangan, itu suatu kebenaran, jangan sampai lepas. Apapun hasutan orang, misalnya apapun omongan orang, karena karmanya dia tidak baik, karena mungkin dia punya tanda kutip hal-hal yang buruk mungkin kepada kita, organisasi kita, ajaran kita, jangan kita terpengaruh. Selama sesuatu yang positif, baik, kalian sudah dapatkan, harus diyakini, jalani itu. Tapi kalau kalian memang tidak punya prinsip, sulit sampun. Nah begitu contohnya. Oke, itu aja pesan dari Guru Atu. Semoga nanti di hari raya selamatan LAD nanti para sinar bisa semua hadir dalam keadaan sehat selalu, ya, ada rezeki, ada jalan, dibukakan jalan, berikan support doa batin lahir, karena kita organisasi spiritual yang kita utamakan kanlah ketulus ikhlasan dan dengan dasar kekeluargaan. Oke, rahayu semuanya, LAD hidup jaya merdeka rahayu.